Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman. Nah, di video kali ini saya mau review baterai rakitan. Ini bisa untuk PLTS, pokoknya elektronik DIY ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Spesifikasinya pun sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, nah ini adalah request dari teman-teman di YouTube ya. Beberapa juga ada yang order di Shopee. Ini saya ordernya, saya buka online-nya di Shopee dan Tokopedia. Nanti linknya cek aja di deskripsi. Nah, yang saya buat ini adalah untuk tegangan 12 volt ya. Ini baterai sudah sama holdernya ya, baterai holder. Nah, ini saya mau bahas yang ini dulu ya. Sebenarnya saya bikin banyak tipe ya, banyak jenis, banyak ukuran, banyak desain. Tapi yang kali ini saya mau bahas yang ini dulu, yang ukuran paling besar. Ini ada totalnya ada 30 slot, 30 baterai. Jadi ini baterainya tidak di las ya, tidak di las mati atau tidak di spot welder gitu ya. Jadi tidak dipatenkan. Jadi ini bisa dibuka ya, mudah bukanya juga seperti nah kayak gini. Baterainya ini tipenya 18650, satu biji ini adalah 2000 mAh. Jadi kalau saya rakit seperti ini totalnya tegangannya nanti outputnya 12 volt dan kapasitasnya kurang lebih 20 Ah atau 20.000 mAh. Ya, ukurannya nanti saya ukurkan dulu. Saya sekarang mau ngecek, saya ini udah bikin 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 buah. Sama persis semua, sama persis. Ya, sama persis. Nah, sekarang saya mau cek dulu tegangannya ada di berapa volt. Bentar, saya nyalakan. Nah, nanti untuk ujungnya defaultnya memang pakai skun ya. Kalau saya bikin biasanya pakai skun seperti aki ya. Nah, biasanya yang order ini teman-teman untuk mainan mobil mainan ya, mobil mainan aki. Jadi mobil mainannya diganti dengan baterai lithium. Jadi lebih awet, lebih mudah untuk di upgrade juga. Nah, nanti di sini ada dua skun seperti aki saja, ada positif negatifnya. Jadi jangan sampai tertukar karena sudah ada indikatornya. Nah, sekarang kalau saya cek, ini posisinya ini ya, seperti ini. Kemudian bobotnya kalau banyak ini lumayan berat. Ini, nah, tegangannya ada di 12,28 volt. Tapi ini belum full ya baterainya. Kalau full itu ada di 12,60 ya, 12,60. Mungkin kalau dipersentasekan sekitar 90 persenan lah ya, 90 persenan lah. Nah, ini kapasitas baterainya belum full ya. Nah, jadi baterai ini tadi saya sudah sampaikan, ini baterainya, satu baterainya 2000 mAh, kemudian disusun. Nah, nanti kalau kalian lepas pun, nanti pas penggantian, jadi jangan khawatir kalau dilepas nanti masangnya lupa. Nah, tenang. Kenapa? Karena di sini sudah ada panduannya. Nah, di sini tidak mungkin bingung ya. Kenapa? Karena ada tanda positif negatifnya ya. Jangan sampai tertukar. Nah, hati-hati jangan sampai tertukar. Kalau masih kosong tertukar tidak masalah, tapi kalau sudah ada baterainya satu tertukar itu mungkin jadi masalah ya, nanti akan koslet. Nah, ini yang flat ya, jadi jangan tipe yang nonjol. Baterai yang dipakai adalah tipe 18650 yang flat. Ini sebenarnya ada beberapa request juga. Kalau mau holdernya aja boleh nggak? Boleh ya, tanpa baterai boleh. Misalkan Kak, saya mau 30 slot, tapi saya pengen pakai baterai sendiri. Boleh nggak? Boleh ya, sangat boleh. Jadi nanti saya desainkan atau saya bikinkan tanpa baterai. Jadi saya kirim hanya holdernya saja. Kemudian untuk dimensi berapa? Nah, ini untuk dimensi ya. Apakah ada yang lebih kecilnya? Ada. Nanti ini dulu ya, saya bahas satu-satu. Untuk dimensinya, ini panjangnya, kurang lebih ya, ini kurang lebih ada di 30 cm ya. Ada 30 cm panjangnya, kemudian lebarnya ada di kurang lebih 5 ya, 5 kurang sebenarnya tuh, tapi ini 5 lah, 5 cm, kemudian tingginya ada di sekitar 8 cm ya. Tadi ke sini 30, ke lebarnya adalah 5 cm dan tingginya ada di 8 cm. Jadi nanti dimensinya perhatikan untuk penyimpanannya juga. Nah, tapi karena ini tipis ya, memudahkan untuk ditumpuk. Nah, kayak gini. Tek. Ya. Jadi saya sudah desain skunnya posisinya pasti begini. Positif sebelah kiri, negatif sebelah kanan ya. Jadi kalau dipasangkan, kalian misalkan order banyak nih.
Nah, kayak gini, tek, sekun di sini sama di sini sama semua. Nanti kalau tergantung kalian mau konfigurasinya mau seperti apa yang dibutuhkannya. Kalau misalkan dibuat untuk sistem PLTS bisa nggak? Sangat bisa. Ya, kalian mainnya mau di berapa volt dulu VLTS-nya? Kalau mainnya di 12 volt, berarti tinggal diparalelkan aja semua, ya. Wah, misalkan ada 5 buah, ya udah 5 buahnya itu diparalelkan semua, otomatis kapasitasnya menjadi lebih besar. Kalau ada 5 ini, masing-masingnya 20 mAh, ya, 20 Ah, berarti totalnya menjadi 100 Ah ya, bener ya. Jadi 20, 20, 20, 20, 20 diparalelkan akan keluar tegangan 12 volt dan kapasitas 100 Ah. Ini ya. Ini 12 volt 20 Ah, 12 volt 20 Ah, 12 volt 20 Ah, 12 volt 20 Ah, 12 volt 20 Ah. Kemudian saya paralelkan positif ke positif ke positif ke positif positif. Kemudian negatifnya sambung lagi ke negatif ke negatif ke negatif ke negatif. Nanti positif negatifnya sambungkan ke sistem PLTS-nya ke modul controller charging-nya atau ke PWM-nya. Nah, kemudian nanti ini totalnya menjadi 100 Ah ya. Gitu ya hitung-hitungannya ya. Kalau kalian mainnya di 24 volt ya. Kalau di 24 volt berarti ini harus disusun seri ya, misalkan. Tapi nanti menjadi kapasitasnya tidak menjadi 100 Ah lagi kalau di tegangan 24 volt. Ini jelas ya, gak bisa. Kalau 24 volt kita butuh 6 ya, harus pasangan seperti ini. Ini diserikan dapat 24, diserikan dapat 24. Kalau tanpa ini, gitu ya cara ngitungnya ya, hati-hati ya. Cara ngitungnya begini. Kalau kalian mainnya di 24 volt ya, kan nanti ada beberapa tipe ya para pemain PLTS ada di 12 volt, 24, ada yang di 48, ada yang 72 dan macam-macam lah. Ya sesuai kebutuhan kalian. Nah, misalkan yang ini kalau ini 12 volt 20 Ah, 12 volt 20 Ah disusun seri kan nanti outputnya adalah 24 volt. Tetapi kapasitasnya tetap 20 Ah. Ingat ya, kapasitasnya gak nambah karena disusun seri. Yang nambah adalah tegangannya. Ini pun sama. 24 volt, 20 Ah. Nah, kalau ini sama ini diserikan kembali, nah coba ya tadi, menjadi outputnya adalah 24 volt, 40 Ah. Baru nambah. Ya, yang ini tadi 24 volt, 20 Ah. Yang ini 24 volt 20 Ah, ini sama ini diserikan menjadi 24 volt 40 Ah. Gitu-gitunya ya. Jadi kalau di seri nambah tegangan kapasitas tetap. Kalau di paralel tegangan tetap kapasitas yang nambah. Nah, gitu cara ngitungnya ya untuk ini sedikit informasi saja buat teman-teman. Di sini sudah banyak yang jauh lebih paham ya cara menggunakan atau merakit baterainya. Yang saya tawarkan di sini, yang saya review di sini adalah baterainya sendiri. Oh iya, saya lupa. Ini aman, di dalamnya sudah ada BMS. Defaultnya, ini di dalam sini sudah saya tanamkan BMS, jadi BMS-nya tidak kelihatan ya. Karena di dalam sini sudah saya selipkan. Nah, BMS yang saya pasang di sini defaultnya adalah ada di 20 ampere beban maksimalnya ya. Saya kira itu sangat-sangat cukup untuk kapasitas 20 ampere, kecuali kalian punya kebutuhan khusus, misalkan Kak pengen di-upgrade dong BMS-nya menjadi 40, 60, 80 ampere, boleh nggak? Sangat boleh. Nanti bisa dikonsultasikan. Ya, tapi bawaannya kalau kalian tanpa request, kalian pesan itu pasti saya kasih di 20 ampere. Itu maksimalnya beban ya, bukan arus maksimal yang bisa lewat adalah 20 ampere. Bukan hati-hati bedakan kapasitas sama arus ya. Kapasitas satuannya ampere hours, kalau arus adalah ampere saja, gak ada hoursnya, gak ada waktunya ya. Jadi ini tadi saya bilang saya sampaikan bahwa untuk satu baterai seperti ini kapasitasnya 20 Ah, tegangannya 12 volt ya. Nanti tegangan maksimalnya itu ada di 12,6 volt. Itu untuk baterai ini ya, baterai lithium 18650. Begitu ya teman-teman. Barangkali ada pertanyaan, ada yang masih bingung atau mau rakit gimana pun, silahkan tinggalkan komentar saja ya di bawah. Nanti saya saya balas kalau memungkinkan waktunya. Dan kalau misalkan
cek harga berapa, karena ini variatif harganya, silahkan ceknya nanti ada di deskripsi linknya ya. Link pembeliannya saya simpan di deskripsi. Nah, kurang lebih begitu ya teman-teman. Kemudian kalau pengen lebih kecil bisa nggak? Sangat bisa. Nah, ini kebetulan yang saya tampilkan adalah ukuran yang lebih besar. Nah, biasanya banyak juga yang cuma mau yang 6 slot boleh nggak? Boleh. Nah, segini nih. 6 slot itu berarti yang 3 biji, belakangnya 3 biji ya. Jadi segini doang nih. Nah, kecil segini. Ya, ada sih, saya kebetulan sudah di packing, jadi nggak bisa saya tunjukkan di video kali ini, sayang sekali. Mungkin ada sih sebenarnya di video saya yang lain, cek aja ya untuk yang 6 slot ya. Jadi untuk 12 slot ini ada berapa varian? Ada yang 6 slot, 12 slot, kemudian 18 slot sama 30 slot ya. Sebenarnya itu juga bisa menyesuaikan kebutuhan kalian lagi, karena mengingat dimensi nanti nyimpennya mau di mana dan digunakannya untuk apa ya. Oke ya, gitu ya kurang lebih. Apakah hanya bisa di 12 pot outputnya? Tidak juga, bisa diubah tergantung kalian mau main di 6 volt, mau main di 16 pot, mau main di 20 volt, itu bisa juga ya. Jadi nanti saya coba desain ya kalau kalian maunya seperti apa. Balik lagi ya ke kebutuhan kalian. Jadi ini baterainya menyesuaikan. Nah, kenapa harus pakai yang seperti ini Kak? Tidak pakai spot welder? Spot welder kan lebih simpel Kak. Nah, keuntungannya kalau gini, biasanya untuk baterai sel ini ya, tanda-tanda itu ya, semua baterai pasti punya umur, jelas ya. Mau baterai semal apapun pasti dia punya umur. Tapi masalahnya kalau kita pakai spot welder, kita susah mendeteksinya, susah untuk menggantinya. Begitu ya teman-teman. Jadi jika kalian misalkan mengalami ada yang mulai drop baterainya, nah jadi kalian tinggal dilepas saja yang mana yang mulai dropnya, kemudian kita ganti. Ataupun kalian misalkan kedepannya punya rezeki, nah saya pengen upgrade ke yang lebih besar kapasitasnya, bisa nggak? Sangat bisa ya. Jadi kalian tinggal ganti aja per sel baterainya itu kapasitas, misalkan saya punya kapasitas yang 3000 mAh. Kalian pasang semua ya, jelas balik lagi ke budget. Harganya jauh lebih mahal untuk kapasitas yang lebih besar. Nah, teman-teman, sedikit informasi untuk kapasitas per sel baterai. Nah, ini masih banyak yang nanya dan masih banyak juga yang termakan marketing di online. Satu biji ini ya, yang saya temukan, yang saya tahu gitu ya, maksimal kapasitasnya adalah ada di 3500. Itu pun yang 3500 itu sangat jarang dan mahal kalau ada ya harganya ya. Mungkin satu biji bisa sampai 100.000 mungkin ya. Yang saya belum nemu ya. Tapi ada di datasheet, tapi harganya sangat mahal. Biasanya itu saya pakai di 2000 atau 2500 saja. Nah 3000 juga kadang-kadang pakai, cuman jarang ya. Nah, jadi yang saya rekomendasikan yang saya pakai di sini yang standar aja yang 2000 mAh. Jadi kalau kalian suka, Kak saya punya baterai nih satu biji 7000 mAh. Aduh ini pasti kemakan marketing lagi nih di online shop nih. Kenapa? Karena nggak mungkin. Udah itu harganya cuma 30.000 gitu ya. 70.000 mAh atau 6.000 mAh. Harganya cuma 20.000 dan itu pas dipegang tuh kopong gitu. Udah jelas itu adalah palsu gitu ya. Jadi saya ingatkan kembali buat teman-teman semua. Ini sharing saja ya teman-teman. Satu baterai 186 tipe ini 18650 ini kapasitas terbesarnya ada di 3000 sampai dengan 3500 mAh ya untuk tipe yang ini. Jadi seharusnya secara dimensi dia tidak bisa menampung kapasitas lebih dari itu ya gitu ya. Jadi kalau kalian menemukan yang harganya pun nggak masuk akal, murah dan kapasitasnya besar, udah pasti itu adalah palsu ya. Jadi kalau kalian pengen yang benar-benar asli, ya balik lagi ke harga dan kualitas, ya harga dan kualitas. Ada harga, ada kualitas. Kalau pengen kapasitas yang besar, biasanya harganya cukup lumayan. Satu bijinya mungkin bisa disampai yang 3000 mAh aja. Mungkin itu dimulai harga dari 50 sampai 100.000 satu bijinya untuk yang 3000 mAh, tergantung dari mereknya dan tipe arusnya ya, high drain atau bukan, berapa C-nya gitu ya.
Oke, ini masih banyak ya kita kalau bisa kita bahas baterai, jenis tipe dan sebagainya. Jadi 18650 ini bukan hanya baterai ini aja tipenya, tapi banyak merek, banyak rate-nya, banyak arus yang bisa keluar dan pokoknya macam-macam lah. Nah, mungkin nanti saya akan bahas detailnya di video selanjutnya. Karena beberapa testimoni itu ada yang bingung high drain sama yang bukan high drain itu bedanya apa sih gitu kan. Nanti saya jelaskan di video selanjutnya, mungkin itu lebih panjang sambil didemokan ya. Sementara ini yang bisa saya sampaikan untuk baterainya ya, yang ini 30 slot, kalian boleh pesan dengan baterai ataupun tanpa baterai. Gitu ya teman-teman. Atau misalkan, Kak boleh nggak ujungnya nggak pakai skun, pakai jack aja? Boleh, sesuai dengan permintaan kalian. Kalian mau desainnya seperti apa ya? Termasuk dimensi nanti ya, dimensinya mau seperti apa. Tapi defaultnya yang saya tawarkan seperti ini karena ini pertama perakitannya lebih mudah, kemudian pencabutan, pergantian baterainya pun lebih mudah. Dari sisi kanan, sisi kiri itu jadi lebih mudah. Dan kalau kalian belinya banyak, ini bisa ditumpuk kayak gini nih. Nah, tek gitu ya. Ini juga tumpuk, ini menghemat nih. Ini menghemat. Sorry ya, saya lihat ya. Nah, ini menghemat nih, kayak gini. Nah, udah terus ke atas terus ya. Lumayan kan, bayangkan satu susunan gini. Nah, nah, 12 volt yang 3 biji ini berarti 60 Ah ya, tambah 2 lagi menjadi 100 Ah. Wah mantap nih, untuk PLTS sangat maknyos ya, mantap. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai beres. Ini adalah baterai rakitan. Nah, jika kalian terinspirasi mau bikin sendiri juga boleh. Ini mudah, asalkan kalian paham konfigurasi baterainya. Gitu ya teman-teman ya. Silahkan cek aja link deskripsi. Jika kalian berminat, tentunya ini pengerjaannya tidak sehari. Kalau banyak seperti ini saya butuh 2-3 hari ya. Kalau banyak kayak gini karena aduh masih tangan sendiri jadi cukup pegal ya. Cukup pegal juga, dan mungkin ditambah dengan kesibukan-kesibukan yang lain juga. Baik, terima kasih teman-teman. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, komen saja di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.